Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trivena Magrit Keisha Rumbarar dengan NIM 2022-67019. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang pengauditan sistem pengelolaan data elektronik. Nah, akan ada 3 poin yang akan dibahas dalam pembahasan ini. Yang pertama, komponen-komponen pengauditan sistem pengelolaan data elektronik. Yang kedua, pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal. Dan yang ketiga, langkah-langkah dalam metodologi standar lapangan kedua. Nah, mari kita membahas poin pertama, yaitu komponen-komponen sistem pengauditan data elektronik. Komponen-komponen ini dibagi menjadi 2 perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras pengauditan data elektronik meliputi peralatan fisik yang digunakan dalam sistem pengauditan data elektronik. Komponen-komponennya yaitu yang pertama Central Processing Unit, yang kedua peralatan input, yang ketiga peralatan output, dan yang keempat peralatan komunikasi komputer. Dan yang terakhir ada secondary storage. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak ini meliputi program-program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan mengolah data. Komponen-komponennya terdiri dari sistem operasi, program utility, compilers, dan assemblers, dan sistem manajemen basis data. Poin kedua, pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal. Pertama-tama, apa itu pengauditan sistem elektronik? Pengauditan sistem elektronik sendiri merupakan proses sistematis, independen, dan terstruktur yang dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan, keamanan, dan kinerja sistem elektronik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa data-data yang disimpan dan diproses oleh sistem elektronik aman dan akurat. Yang kedua, apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal sendiri merupakan struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. Sementara itu, pengendalian internal dalam sistem berbasis komputer dikelompokkan menjadi 2 cara. Yang pertama, pengendalian umum. Merupakan sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum di mana kegiatannya meliputi seluruh kegiatan komputerisasi sebuah perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Merupakan sistem pengendalian internal pada sistem informasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kegiatan, dan aplikasi tertentu, di mana setiap aplikasi mempunyai kriteria tertentu dan kebutuhan pengendalian yang berbeda. Yang ketiga, apa pengaruh pengauditan sistem elektronik atas sistem pengendalian internal? Pengauditan sistem elektronik sangat berpengaruh untuk memastikan keandalan dan keakuratan sistem pengendalian internal, serta mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Penggunaan teknologi informasi ini meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas informasi dalam pengendalian internal. Auditor internal dan eksternal memiliki peran dalam melakukan audit dengan keuntungannya masing-masing. Audit harus memastikan sistem dirancang, diimplementasikan, dan diuji dengan baik, serta memenuhi standar keamanan tinggi untuk menjaga keandalan informasi. Poin ketiga yaitu metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua. Dalam metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua dapat mencakup beberapa langkah, yaitu pemahaman terhadap proses bisnis. Merupakan pemahaman secara mendalam bagaimana data diproses dalam sistem tersebut dan bagaimana proses bisnis terkait berjalan. Yang kedua, identifikasi dan evaluasi kontrol internal, yaitu mengidentifikasi kontrol internal yang ada di dalam sistem untuk melindungi data dan memastikan keakuratan,
keabsahan, dan keamanannya. Yang ketiga, pengujian efektivitas kontrol. Melakukan pengujian untuk memverifikasi apakah kontrol internal yang ada berfungsi sebagaimana mestinya dan memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Yang keempat, evaluasi risiko. Mengevaluasi risiko potensial terkait dengan keamanan data dan integritas sistem, serta menyusun strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kelima, pelaporan dan rekomendasi. Menyusun laporan hasil pengauditan beserta rekomendasi perbaikan atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kontrol dan keamanan sistem. Jadi, metodologi ini memastikan bahwa pengauditan sistem pengolahan data elektronik sudah memenuhi standar lapangan kedua dengan memperhatikan kontrol internal, risiko, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Metodologi memenuhi standar lapangan kedua juga memastikan bahwa organisasi patuh terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut, serta meningkatkan kinerja operasional dan produk atau layanannya, dan juga mengamankan data dan informasi organisasi. Dengan mematuhi standar lapangan kedua, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat, mendukung keberlanjutan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Sekian video presentasi saya. Terima kasih.